Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan saya Bapak Mahmudi untuk belajar bersama-sama bab ketiga tentang fungsi kuadrat. Pada bab ini ada 3 bagian anak-anak yang akan kita pelajari. Yang pertama, fungsi kuadrat. Yang kedua, sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, persamaan grafik fungsi kuadrat. Baik, untuk pada hari ini kita akan belajar bagian yang pertama, yaitu tentang fungsi kuadrat itu sendiri. Di fungsi kuadrat ini kita akan belajar 4 bagian. Yang pertama, bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, bagaimana menentukan titik balik grafik fungsi kuadrat. Yang keempat, menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Baik anak-anak, mari kita satu persatu kita bahas. Yang pertama yaitu bentuk persamaan kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi adalah 2. Bentuk persamaannya dalam X adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Dengan syarat A-nya adalah bilangan real, B-nya bilangan real, C-nya juga bilangan real. Serta A-nya tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena kalau A-nya sama dengan 0, berarti bentuknya bukan persamaan fungsi kuadrat lagi. Sedangkan X-nya disebut sebagai variabel, A-nya disebut koefisien X kuadrat, B-nya disebut koefisien dari X, dan C-nya disebut konstanta. Itulah bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Saya ulangi sekali lagi, Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Sebagai contoh anak-anak, perhatikan fungsi kuadrat berikut. Yang pertama, Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Fungsi ini memiliki nilai A-nya sama dengan 1. Karena A-nya adalah koefisien dari X kuadrat. Sini 1. Sedangkan nilai B-nya sama dengan 2. Koefisien dari X adalah 2. Sedangkan C-nya, konstantanya adalah negatif 3. Contoh yang kedua, kita ambil yang C. Fx sama dengan 4x kuadrat min 8. Memiliki nilai A-nya adalah 4 karena koefisien dari X kuadratnya 4. B-nya 0 karena X-nya tidak ada di sini. Sedangkan nilai C-nya adalah negatif 8. Untuk B dan D bisa anak-anak pahami tersendiri. Berikutnya anak-anak tentang grafik fungsi kuadrat. Sketsa grafik fungsi kuadrat dapat digambarkan secara sederhana, yaitu dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi Fx. Beberapa titik tersebut yang pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Nilai Y-nya harus sama dengan 0. Yang kedua, titik potong grafik dengan sumbu Y, nilai X-nya harus sama dengan 0. Yang ketiga, persamaan sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Yang D, titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim dengan pasangan titiknya X, Y. Baik, mari kita lihat contoh grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat dari Fx bisa ditulis Y sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. Kalau digambar grafiknya, fungsi tersebut adalah bentuk ini, kurva ini yang berwarna biru. Dari kurva fungsi kuadrat ini kita ketahui titik potong sumbu X-nya. Ini sumbu X yang mendatar. Titik potongnya di mana? Ini yang pertama adalah 1,0. Titik potong sumbu X berarti nilai Y-nya harus sama dengan 0. Titik potong sumbu X yang kedua 2,0. Selalu nilai Y-nya 0 untuk titik potong sumbu X.
Sedangkan titik potong sumbu Y, ini sumbu Y yang vertikal, sumbu Y. Titik potong di sumbu Y-nya adalah titik 0,2. Grafik memotong sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0. Dari grafik ini kita ketahui persamaan sumbu simetrinya nilai X sama dengan 1,5. Tanpa melihat rumus pun untuk menentukan sumbu simetri bisa anak-anak dengan cara ini. Antara titik potong pada sumbu X yaitu 1 dan 2 ini, tengah-tengahnya. Nanti kita tentukan disinilah persamaan sumbu simetri. Itu contoh sketsa grafik dari fungsi kuadrat. Contoh yang tidak menggunakan gambar. Persamaan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 6X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 adalah titik. Ini berapa persamaan sumbu simetrinya? Ada 4 pilihan A, B, C, D. Baik, cara menyelesaikannya kita sudah kenal rumus persamaan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan min B per 2A. Dari soal tersebut nilai B-nya adalah 4, berarti min 4 per 2 kali negatif 6, karena nilai A-nya negatif 6. Kita hitung negatif 4 per negatif 12 sama dengan 1/3. Jadi jawabannya untuk soal tadi 1/3 atau di sini C. Itu contoh penggunaan rumus mencari persamaan sumbu simetri. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang ketiga, bagaimana menentukan titik balik grafik fungsi. Secara umum, fungsi kuadrat f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c mempunyai koordinat titik balik x, y dengan rumusnya x-nya sama dengan min b per 2a, ini sumbu simetri, y-nya min d per 4a, dengan d-nya bisa diperoleh dengan cara b kuadrat min 4ac. Itu koordinat titik balik fungsi kuadrat x, y. Sebagai contoh, tentukan koordinat titik balik grafik fungsi y sama dengan 1/3 x kuadrat min 2x plus 7. Berarti dari contoh ini diketahui A-nya 1/3, B-nya negatif 2, C-nya sama dengan 7. Dengan menggunakan rumus koordinat titik balik adalah x, y, x-nya min b per 2a, kita masukkan angka-angkanya yang kita peroleh sama dengan negatif min b, b-nya adalah negatif 2 per 2a, 2 kali a-nya 1/3. Kita hitung negatif kali negatif 2 sama dengan 2 per 2 kali 1/3, 2/3 sama dengan 2 dibagi 2/3 sama dengan 3. Ini X-nya atau sumbu simetrinya. Sedangkan untuk mencari nilai Y-nya dengan rumus negatif D per 4A, negatif D-nya bisa dihitung tersendiri, min B kuadrat min 4AC. Sehingga min B-nya diganti negatif 2 kuadrat dikurangi 4 kali 1/3 kali 7. Kita hitung, ini negatifnya tetap kita turunkan, negatif 2 kuadrat 4 dikurangi 4 kali 1/3 kali 7 sama dengan 28/3. Kita hitung negatif dalam kurung 4 dikurangi 28/3 sama dengan negatif 16/3. Sama dengan 16/3. Ini nilai D-nya. Karena Y-nya min D per 4A, maka 4A-nya dihitung tersendiri. 4 kali 1/3 sama dengan 4/3. Sehingga Y-nya min D per 4A sama dengan 16/3 dibagi 4/3 sama dengan 4. Sehingga koordinat titik baliknya 3,4. Demikian anak-anak materi pertemuan hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang sifat-sifat fungsi kuadrat.